Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Masa kampanye di tengah pandemi membuat para kontestan pilkada mencoba berbagai cara untuk memikat hati pemilih baik secara tatap muka ataupun virtual. Meski demikian, bukan berarti kampanye berlangsung tanpa kendala. Salah satunya adalah sinyal internet. Kampanye belusukan secara virtual jadi pilihan putra presiden calon wali kota Solo nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka untuk memikat para calon pemilihnya. Tapi siapa sangka upayanya bertemu warga juga sempat terkendala sinyal internet. Ternyata tak semua daerah di Solo punya sinyal internet yang stabil, seperti yang terjadi saat tim kampanye Gibran Teguh berkeliling kampung di Joyosuran, Solo, Selasa sore. 3 hari terakhir kan kemarin masih trial ya, kita masih trial dan ya hari ini cukup lancar kok, audionya lancar, video lancar semua tadi komunikasi dengan Pak RT, Pak RW. Ini mau saya tambah, alatnya mau saya tambah ini, nanti biar Pak Teguh bisa pakai juga, Pak Rudi bisa pakai, tim pemenangan bisa pakai, teman-teman fraksi bisa pakai juga. Jadi nanti kita sebar ke beberapa tempat. Warga pun antusias, mereka cukup diam di depan rumah tanpa harus khawatir potensi penyebaran COVID-19. Seperti ini baru ya Pak, kalau Bapak sendiri merasa kampanye seperti ini dibandingkan kalau kumpul-kumpul? Kalau masa seperti pandemi sekarang ini memang lebih bagusnya seperti ini. Daripada nanti kalau seperti yang sudah tahun-tahun yang lalu rame-rame di jalan, kalau begini kan tahu persis lingkungan warga kampung yang sebenarnya seperti apa. Jadinya tahu seperti gini. Sementara itu rivalnya, calon wakil wali kota Solo dari jalur perseorangan FX Suparjo, Selasa siang menemui sejumlah pemuka agama. Salah satu pemuka agama yang ditemui FX Suparjo adalah Romo Paroki Santo Paulus Kleco Solo, Jawa Tengah, Emmanuel Nua. Yang sowan itu adalah minta doanya, karena yang jelas umat di Paroki Santo Paulus ini cukup banyak, itu sekitar 6.000-an. Itu jadi harapan kita nanti dari teman-teman atau umat Paroki Santo Paulus Gereja ini mendukung dari kita. Di Medan, Sumatera Utara, ipar Gibran yang juga berlaga jadi calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution, juga melakukan hal serupa Selasa siang. Berkunjung ke kantor Nahdlatul Ulama Medan dengan mematuhi protokol kesehatan, Bobi memaparkan visi misinya memimpin Medan. Salah satunya menjanjikan program siswa SD wajib pandai mengaji, serta beasiswa pendidikan agama ke Mesir. Sementara itu di hari yang sama, rival Bobi, sesama Nasution, Ahyar Nasution, memilih menemui sejumlah pemulung di kawasan tempat pembuangan akhir terjun Medan Marelan. Calon wali kota Medan nomor urut 1 ini menjanjikan program tambahan penghasilan bagi para pemulung. Lewat program ini, Ahyar sekaligus ingin memanfaatkan limbah organik dari sampah rumah tangga kota Medan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan bernilai jual. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Astri Kartika di kota Medan, Sumatera Utara dan juga rekan Widi Nugroho di kota Solo, Jawa Tengah. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan kami Astri Kartika di kota Medan. Astri, apa saja poin dalam deklarasi yang telah dibacakan oleh para pasangan calon? Ya, Juno dan juga saudara, hari ini Polrestabes Medan telah menggelar deklarasi damai pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan yang kondusif di salah satu hotel yang ada di kota Medan. Acara tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Terlihat tadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, pasangan Ahyar Nasution, Salman Al-Farizi, dan pasangan Bobi Nasution, Aulia Rahman, datang untuk menghadiri acara deklarasi damai yang diselenggarakan oleh Polrestabes Medan. Adapun poin-poin penting yang diberikan oleh Polrestabes Medan pada saat deklarasi tadi, yaitu yang pertama, membina kerjasama, menjaga persatuan dan kesatuan antara sesama partai politik, tim kampanye, dan juga calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Tidak terprovokasi oleh orang ataupun kelompok yang tidak bertanggung jawab, kemudian menghindari fitnah, adu domba, dan pencemaran nama baik,
dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, mendukung pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif, mendukung TNI Polri dalam pengawasan pilkada, dan yang paling penting yaitu konsisten menerapkan adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Juno. Hingga saat ini Astri, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua paslon, apakah sudah diselidiki oleh pihak Bawaslu, Astri? Ya, memang pada saat kampanye perdana yang dilakukan oleh kedua pasangan calon kemarin memang telah diketahui bahwa mereka melanggar protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Namun sampai saat ini Bawaslu belum memberikan sanksi terhadap kedua pasangan calon tersebut. Dan nantinya jika mereka dinyatakan bersalah, mereka akan mendapat teguran dari Bawaslu ataupun KPU. Dan jika pada kampanye berikutnya mereka tetap melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dari KPU dan Bawaslu akan memberikan sanksi tegas kepada pasangan calon. Juno. Terkait dengan kampanye sendiri, apa saja yang telah dinyatakan oleh KPU terkait dengan proses pengawasan tahapan kampanye? Karena kita tahu pada di hari pertama ada dugaan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di mana massa banyak berkumpul. Ya, untuk kedepannya kampanye nanti mereka harus memberikan informasi di mana mereka akan melakukan kampanye, dan pihak kepolisian juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap kedua pasangan calon tersebut di mana mereka melakukan kampanye, dan jika nantinya mereka tetap melanggar peraturan yang telah ditetapkan ataupun melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan di PKPU, pihak kepolisian berhak untuk membubarkan massa pada saat kampanye tersebut, dan mereka akan dikenakan sanksi oleh Bawaslu ataupun KPU. Juno. Baik, hingga saat ini Bawaslu dan KPU berkomitmen untuk terus mengawasi tahapan kampanye yang dilakukan oleh para paslon dan juga akan ada sanksi tegas bagi para paslon yang melanggar peraturan protokol kesehatan di tengah pandemi. Dan sebelumnya juga para paslon telah menyatakan deklarasi damai di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rekan Astri Kartika dari Medan, Sumatera Utara, dan kami juga akan menyapa rekan kami Widi Nugroho terkait dengan pelaksanaan tahapan pilkada di Kota Solo, Jawa Tengah. Widi, hingga saat ini upaya kampanye telah dilakukan. Lalu kampanye yang dilakukan dengan online ataupun virtual ini bagaimana? Apakah menemui kendala, dan informasinya bahwa masalah sinyal juga menjadi permasalahan di Kota Solo? Ya, Juno dan juga saudara, selamat siang. Memang benar, selama beberapa hari ini dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo, baik dari parpol ataupun dari jalur perseorangan, sudah melakukan kampanye. Mereka masing-masing menerapkan protokol kesehatan dalam kampanyenya, dalam artian tidak melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan kerumunan. Untuk paslon dari partai Gibran Rakabuming dan juga Teguh Prakosta menggunakan teknologi daring, yaitu video call, di mana monitor yang menampilkan Gibran secara langsung berkeliling dari kampung ke kampung untuk menyerap aspirasi warga. Di sini warga cukup berdiri di depan rumah dan menunggu dan bisa berbincang langsung dengan Gibran walaupun melalui fasilitas video daring. Memang ada kendala, yaitu sinyal internet, Juno. Jadi memang di Solo ini tidak semua wilayah atau tidak semua tempat mendapatkan sinyal internet yang stabil. Namun memang hal ini sudah diantisipasi oleh tim pemenangan dari Gibran. Mereka menambah beberapa peralatan yang itu bisa mendukung perkuatan sinyal internet, dan pada sore kemarin di wilayah Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, hal ini sudah cukup sukses dalam artian tidak begitu banyak kendala seperti hari-hari pertama yang seringkali videonya macet ataupun internetnya terputus tiba-tiba pada saat berdialog. Sementara untuk pasangan Bagio Wahyono dan juga Efek Suparjo dari jalur perseorangan menggunakan cara door to door atau dari rumah ke rumah, di mana tim kampanye mereka berkeliling untuk memperkenalkan pasangan dari jalur perseorangan ini kepada warga, di mana memang banyak warga yang belum memahami atau belum mengetahui adanya pasangan dari jalur perseorangan. Dan selama ini dari mereka sendiri mengakui belum ada kendala, walaupun memang harus mengerahkan ekstra tenaga karena berjalan kaki berkeliling kampung. Demikian, Dino. Ya Widi, untuk saat ini apa saja evaluasi yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu terkait dengan tahapan kampanye di Solo? Juno, kemarin Bawaslu sudah menyampaikan
pendapat ataupun statement mereka. Mereka mengapresiasi apa yang dilakukan baik dari paslon Gibran Teguh maupun dari Bagio Wahyono dan Suparjo. Kedua paslon ini dinilai masih menjaga protokol kesehatan dalam kampanye mereka, dan hal ini memang sangat diapresiasi oleh Bawaslu sendiri, dan sampai saat ini memang belum ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan terkait dengan protokol kesehatan. Namun Bawaslu berpesan agar jangan sampai kegiatan yang dilakukan baik oleh Gibran maupun dari Bagio Wahyono ini bisa menimbulkan kerumunan. Karena biar bagaimanapun juga masyarakat tentunya akan berkumpul apabila ada satu pusat perhatian yang datang ke wilayah mereka. Dan sampai saat ini Bawaslu memang masih terus melakukan pengawasan, terutama melalui Panwascam dan juga dari tim relawan yang sudah dibentuk sebelumnya untuk melakukan pengawasan di lapangan, dan belum ada pelanggaran yang ditemukan terkait dengan protokol kesehatan ini. Baik, Bawaslu mengapresiasi kedua paslon tidak melakukan massa dan berkampanye dengan tidak tatap muka, dan hingga saat ini tidak tercatat adanya pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan di tahapan kampanye Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Widi Nugroho dari Kota Solo, Jawa Tengah, dan sebelumnya rekan kami Astri Kartika dari Kota Medan, Sumatera Utara.